tidak menyusahkan nelayan, ya. Tidak mematikan nafkah orang-orang kecil, ya. Lingkungan. Tidak mengganggu lingkungan, tidak merugikan keuangan negara, apalagi. Nah, yang ini nggak jelas karena dilaksanakan secara tiba-tiba saja, ya. Jadi proyek strategis nasional yang kemarin itu Pak Airlangga Hartarto waktu ditanya wartawan menyatakan seluruh proyek strategis nasional akan dievaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Sore hari ini kita akan bincang-bincang ini masalah yang masih viral sampai sekarang ini terkait dengan pantai yang dipagar kemudian disertifikatkan, dan kita akan bahas ini khusus tentang bagaimana tentang relokasi dan proyek strategis nasional dari sisi apakah memang bersifat the good, the bad, atau the ugly. Kita nggak tahu dari sisi baik buruknya dan juga kemanfaatannya. Nanti kita akan bahas soal ini. Ini sangat luar biasa, apalagi seperti kita ketahui sudah ditemukan 37 daerah pantai, daerah yang sudah dipagar kemudian disertifikatkan se-Indonesia. Ya, yang baru ketahuan Lampung kemarin, kemudian Sidoarjo, Bekasi, selain di Banten, Serang ini. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengarkan bagaimana uraian dari Pak Almizan Ulfa, lulusan dari Amerika dan kebetulan peneliti senior di Kemenq, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, gimana soal topik kita pada hari ini nih, the good, the bad, and the ugly? Iya, ini lokasi. Memang mengenai ini Pak ya, mengenai reklamasi dan proyek strategis nasional. Nah, kalau kita lihat reklamasinya ini universal ya, worldwide ya. Banyak negara yang melakukan reklamasi, banyak yang sukses, banyak yang gagal. Betul. Kenapa sukses? Kenapa gagal? Kita lihat yang sukses dulu. Salah satu yang tertua, yang sukses itu, yang dilakukan pada tahun 1600, berarti 400 tahun yang lalu ya. Iya, 400 tahun yang lebih itu adalah negeri Belanda yang kita kenal ya. Jadi di samping reklamasi di banyak daerah, Rotterdam apa lain, ada salah satunya yang dijadikan warisan dunia itu adalah danau ya. Danau di Belanda itu dibuat warisan dunia. Danau dikeringkan dan dijadikan kota bisnis, wisata, kebudayaan dan lain, dan jadi warisan dunia. Karena dibuat 400 tahun sampai sekarang itu daerah kota itu masih terus ya berpenghuni dan masih layak ditinggalkan dan terus maju berkembang. Nah, yang contoh lain yang berhasil itu ya tetangga kita, Singapura. Singapura ada tambahan selama dari tahun berapa itu ya? 1900-an lah. Jadi 1800 berapa itu? Zaman Orde Baru itu. Zaman Orde Baru. Yang banyak pulau kita tenggelam ya. 82 itu. Dia menambah daratannya 20%. Besar sekali itu, bayangkan. Kemudian yang berhasil lagi itu membuat reklamasi itu adalah Hong Kong dan Makau. Dan ada sebagian juga yang cukup sukses itu di Brazil. Nah ini, mereka sukses. Menarik tuh ya, artinya itu dari sisi good-nya lah ya. Dari sisi good-nya. Reklamasinya. Tapi ini kalau dari sisi pendekatan nasionalisme, itu bukannya Indonesia kalau saya dengar baca yang 37 daerah pantai yang sudah dipagar kemudian sudah disertifikatkan, itu lama-lama mengambil wilayah Indonesia secara diam-diam gitu Pak. Itu artinya penjajahan. Itu gimana kira-kira? Ya, aspek nasionalisme ini dalam reklamasi ya pantai ini nggak bisa dihilangkan. Ya. Di samping feasibility studinya itu harus mencakup isu nasionalisme. Nasionalisme ini nggak boleh ditinggalkan.
Dan masalah reklamasi di Indonesia ini yang jadi masalahnya ini nggak dibicarakan secara terbuka. Itu dia. Iya, diteliti secara benar-benar teliti ya. Benar-benar nggak ini reklamasi ini akan tidak menyusahkan nelayan, ya. Tidak mematikan nafkah orang-orang kecil, ya. Lingkungan. Tidak mengganggu lingkungan. Tidak merugikan keuangan negara, apalagi. Nah, yang ini nggak jelas karena dilaksanakan secara tiba-tiba saja, ya. Jadi proyek strategis nasional yang kemarin itu Pak Airlangga Hartarto waktu ditanya wartawan menyatakan seluruh proyek strategis nasional akan dievaluasi. Ya kita setuju, ya ayo evaluasi, termasuk yang sudah, yang gagal. Yang gagal misalnya Bandara Kertajati itu, ya diungkapkan gagalnya kenapa, visibility-nya apa, melibatkan masyarakat enggak, kereta cepat Jakarta-Bandung, KRL di Palembang, dan banyak lagi itu. Dan yang lebih parah lagi IKN. IKN rencananya 2024, mundur 2028, mundur lagi mungkin nggak tahu berapa. Nah ini karena dilaksanakan seperti sangkuriang, ya. Rencananya 1 malam selesai, nggak melibatkan masyarakat banyak, ya. Masyarakat banyak dengan berbagai keahlian, ya. Nggak ada debat nasional mengenai ini. Aspek-aspek yang dilihat itu sosiologis, ya, nasionalisme, sejarah dan segala heritage itu harus dibahas. Pelan-pelan seluruh rakyat harus, seluruh yang berkepentingan itu yang mempunyai keahlian harus diundang untuk ikut berpartisipasi. Kemudian sesudah visible proyek itu, yang melaksanakan proyek itu juga nggak boleh teman sendiri. Boleh teman sendiri sepanjang memang teman sendiri itu bisa menawarkan kualitas yang terbaik, biaya yang terendah. Betul. Tapi sudah terbukti ya banyak pihak lain ya tidak dihalangi untuk ikut serta dalam pelelangan tender itu. Semua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang-lelang dari proyek strategis nasional. Jangan sebentar, jangan dikatakan ini proyek strategis nasional semuanya otoritasnya ditunjuk oleh pimpinan, enggak bisa. Walaupun strategis harus diberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi. Kira-kira gitu, Pak. Kita kan dua topik hal yang bisa terkait, yaitu relokasi dan PSN. Pertanyaan saya sekarang ini, Indonesia ini negara yang begitu kaya, banyak kepulauan tersebar di mana-mana. Itu reklamasi itu masih dibutuhkan nggak sih? Kan kita banyak pulau. Secara teori secara akal sehat, secara bukan keahlian, ya, intuisi saja, kita meragukan, ya, karena reklamasi ini pada daerah-daerah tertentu saja, ya, seperti Banten, ya, Tangerang, ya, Bekasi, itu ya, reklamasi ini nggak jelas juga, dan ini tidak dilakukan secara penelitian yang mendalam, ya, karena ada rencana pembangunan tembok laut, ya. Nah, di daerah-daerah rencana tembok laut itu banyak ini pagar-pagar laut itu, ya. Jadi ada rencana PSN terdahulu, ya, Giant Sea, Great Giant Sea Wall itu. Itu rencananya. Daerah itu banyak, ya, sekarang juga muncul pagar-pagar laut itu, ya, tembok-tembok apa itu namanya? Itu yang Great Wall, yang rame, ya, kemungkinan itu, ya. Pagar-pagar laut, ya. Ada juga tol laut. yang itu yang jadi masalah. Dan ini semuanya dilaksanakan tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Bahwa dalam kegiatan ini harus melindungi rakyat, termasuk nelayan, ya. Betul. Nelayan, orang-orang kecil yang nggak berdaya, yang takut, ya. Kemudian harus mencerdaskan bangsa juga, ya. Jadi orang yang punya kapasitas untuk ikut serta itu harus diikut sertakan juga, dan juga tidak merugikan keuangan negara, harus berkesinambungan. Nah ini yang gagal dilaksanakan oleh rezim yang terdahulu. Sehingga ini terus, ya, menimbulkan beban, ya, termasuk Rempang sekarang jadi masalah.
Malah yang lebih mengecewakan lagi, rakyat-rakyat yang mempertanyakan hal ini malah ditahan. Ya, Said Didu itu diancam. Ya. Nah ini kita sedih sekali ini. Betul. Di dalam di dalam negara demokrasi yang dijamin konstitusi, ya, melindungi rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, keuangan negara dipelihara dengan baik. Tapi orang bersuara untuk mempertahankan hak-hak prinsipil warga negara ini malah ditahan. Betul. Diancam, dipanggil, ya. Iya. Kalau saya dipanggil aja udah takut, ya itu. Apalagi dipanggil berkali-kali harus ya menghabiskan waktu jauh itu, ini sudah menjadi teror yang sangat besar. Ya. Ya capek lah mental kita kan. Iya capek itu ya. Gitu ya. Apalagi takut nanti sampai di sana langsung diborgol gitu. Bukan ditahan aja, diborgol dulu, ya, dilihatkan di TV saya borgol, dianggap menghasut apa segalanya. Ya, padahal kita bersuara sebagai warga negara yang bebas ya. Bebas untuk bersuara. Pasal 27 jelas gitu kan. Pasal itu. Oke, kalau misalnya kita membahas tadi soal bagaimana the good, the bad, kemudian the ugly daripada reklamasi dan ASN gitu ya. Pertama tadi pertanyaan saya tadi, reklamasi perlu atau tidak, ternyata memang meragukan ya. Meragukan. Kalau belum ada visibility study yang jelas, yang betul-betul lengkap gitu, artinya nggak ada keharusan untuk reklamasi. Dan itu. Kita juga sejauh ini belum mendengar ya laporan ahli-ahli lingkungan hidup termasuk dari Walhi yang mengatakan ya bahwa reklamasi itu dibutuhkan. Belum mendengar sejauh ini. Dengar ya? Belum pernah dengar. Betul. Kalau Singapura sih wajar gitu. Ya lain, dia berbeda. Betul. Apa namanya, Belanda negeri laut kan istilahnya kan, banyak sekali air daripada daratannya, ya wajar. Indonesia itu kebanyakan lautnya sudah banyak. Dan daratan juga banyak sekali gitu kan. Nah, ini yang makanya ada timbul kekhawatiran, jangan-jangan penjajahan yang dimulai dari pantai gitu kan. Artinya sepanjang jalur pantai Jawa katanya memang sengaja nanti akan direklamasi, kemudian dijadikan PSN lah atau jadi apa gitu ya. Sekarang ini langkah pertama ya di pagar laut dulu gitu. Kemudian di kapling-kapling itu nanti di daratan hasil reklamasi itu kan menjajah. Nanti orang yang di situ hanya orang-orang tertentu saja, itu kan itu gila kalau misalnya terjadi. Gimana kira-kira? Ya, yang ini yang harus kita minta penjelasan. Penjelasan dari pemerintah bahwa misalnya terjadi reklamasi ya dari berbagai aspek tinjau sudah visible ya, lingkungan hidup sudah, kehidupan nelayan terjamin dan lain-lain ya. Ya, yang ini harus dijamin bahwa hal ini tidak akan digunakan, tidak akan menjadi loji-loji. Zaman kompeni ya. Zaman Belanda ya. Tidak akan dijadikan markas-markas orang asing. Pangkalan-pangkalan usaha atau malah pangkalan militer orang asing. Itu dia. Iya, itu. Pangkalan mata-mata orang asing. Iya, artinya Indonesia ini dalam hal ini sekarang Pak Prabowo ditantang betul ya. Iya. Betul-betul menyelesaikan masalah yang berat ini. Betul. Karena terkait dengan yang Jokowi yang zaman melampau dalam pengertian periode yang lalu kan, itu kan warisan-warisan Jokowi ini kan semuanya jadi PR besar bagi Prabowo gitu. Bagaimana Prabowo harusnya gimana, Pak? Iya, Prabowo harus bertindak tegas ya. Bertindak tegas, dia harus menjamin proyek ini jika benar-benar visible ya, benar-benar visible ya, lingkungan hidup tetap terpelihara ya, nasib nelayan dijamin nggak akan lebih buruk ya, bahkan lebih baik. Kemudian ya, bentangan pagar-pagar laut reklamasi ini tidak akan jadi markas orang asing ya. Nah, Pak Prabowo harus meyakinkan publik secara tegas, menyatakan bahwa hal itu sudah dilaksanakan dengan baik ya, hal itu akan terjadi dan tidak terjadi. Hal yang baik terjadi ya, hal yang seperti markas asing itu tidak akan terjadi. Gitu. Nah, itu Pak Prabowo harus mengemukakan ini, membuat surat pernyataan resmi. Hal ini
seperti tadi Pak, yang buruk, yang baik-baik itu ya lingkungan tetap terjamin ya, dan lain-lain itu dijamin pasti akan terjadi. Dan hal yang buruk ya, seperti markas-markas orang asing akan dijadikan loji-loji ya, perusahaan asing atau negara asing itu dijamin tidak akan terjadi. Nah itu harus tegas Pak Prabowo. Pertanyaan terakhir, kalau misalnya Pak Prabowo harus berani, harus tegas apa segala gitu ya, termasuk tegas dan berani ke Jokowi maksud saya. Iya, kepada siapa aja, gitu. Siapa aja. Karena Pak Prabowo itu presiden ya, apa itu namanya, Jokowi, teman lama, pelindung lama dia ya, harus dia mencari cara, ya, mencari taktik supaya kalaupun itu misalnya sebenarnya backingan atau hal-hal yang ingin dikerjakan oleh Jokowi, ya dia harus bisa mengakali itu karena dia presiden. Kalau dia gagal mengakali itu, jadi kemungkinan untuk terpilih kembali 2029 kecil, dan bahkan lebih parah lagi sebelum 2029 terpaksa dia dilengsarkan oleh rakyat. Kalau tidak tegas kepada Jokowi. Iya, kalau masih terlalu kelihatannya lembek, terlalu melindungi Jokowi, ya itu. Kalau terlihat melindungi Jokowi dan tidak tegas, 2029 dia tidak akan terpilih, malah lebih nyaris, lebih mengerikan lagi. Kalau sebelum 2029, Pak Prabowo sudah dilengsarkan. Putus tengah jalan gitu ya? Putus tengah jalan, itu nggak kita harapkan. Oh, nggak kita harapkan. Kita harapkan betul-betul tegas dan bisa bertindak ya. Betul. Walaupun kepada Jokowi gitu. Walaupun sebagai pengkhianat negara. Walaupun yang bohirnya itu, bohir semua kacau balau ini, Presiden Jokowi. Mantan presiden. Misalnya. Betul, misalnya kalau betul Mulyono gitu ya. Oke, terima kasih Pak Al-Mizan Ulfa, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita sudah saksikan tadi, sudah dengarkan, dan kita sudah tonton. Menarik sekali bagaimana tadi uraian, kemudian juga pembahasan analisis dari Pak Mizan. Mudah-mudahan apa yang menjadi judul kita pada hari ini, ya, topik kita tentang the good, the bad, dan kemudian the ugly, PSN dan reklamasi. Apakah memang layak, perlu, dan memang bermanfaat untuk kita lakukan? Ternyata jawaban tadi Pak Mizan bilang itu belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa yang namanya reklamasi itu bermanfaat. Belum ada penelitian gitu ya secara spesifik itu. Terima kasih pemirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.